adik-adik, apa kabar semuanya? Mari kita bergembira menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Hari ini kita mau bersemangat ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian ku daki-daki. Dengan pakai gerakan ya adik-adik semua ya. Ikuti kakak bergerak, yuk. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus luar biasa. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Mari kita naikkan pujian panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat berjumpa lagi. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati, pikiran, dan telinga kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bagaimana caranya boneka ini bisa sampai di seberang jembatan? Betul sekali, akan dibutuhkan waktu yang lama untuk membangun jembatan. Berenang, betul juga
bisa berenang untuk menyeberangi danau yang cukup luas. Maka pernapasan kita harus kuat untuk bisa sampai di seberang. Bagaimana dengan perahu? Ya, betul sekali, kita bisa naik perahu untuk bisa sampai ke seberang. Adik-adik pernah naik perahu? Perahu pun ada berbagai macam. Ada perahu yang seperti ini nih, perahu yang didayung. Lalu ada juga yang seperti ini nih, perahu layar, bergerak dengan menggunakan tenaga angin yang ditangkap oleh layar perahu. Ada perahu motor dan masih banyak lain lagi. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberangi Danau Galilea. Mereka pun naik ke atas perahu. Dan perahu yang biasa mereka gunakan adalah perahu layar yang dibantu dayung sebagai cadangannya. Semula angin terasa bertiup sepoi-sepoi. Namun ketika sedang berada di tengah danau, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu diterpa gelombang besar. Ayo coba salah satu dari kalian mencoba menggoyangkan baskom di atas air. Ya, nanti semuanya dapat giliran. Wah, saat air digoncang maka air bisa masuk ke perahu. Lama-lama perahu itu bisa tenggelam dan itu berbahaya sekali. Sebab itu murid-murid berteriak ketakutan. Awas, kapal kita bisa tenggelam. Cepat bangunkan Tuhan Yesus. Maka segeralah murid-murid membangunkan dia. Tuhan Yesus waktu itu sedang terlelap sambil berseru, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin di danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini sehingga air dan danau pun taat kepadanya? Nah, adik-adik, murid-murid ketakutan ketika menghadapi badai dan ombak besar. Sebab mereka takut mati tenggelam. Mereka lupa bahwa Yesus yang penuh kuasa berada bersama mereka di dalam perahu. Tentunya mereka aman bersama dia. Tetapi mereka tetap takut karena mereka kurang percaya Tuhan Yesus sanggup mengatasi alam semesta. Bukan hanya sakit penyakit, itu sebabnya Tuhan menegur mereka karena meragukan kuasa Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Apa yang suka membuat kamu merasa takut? Takut sakit, takut gelap, takut petir, atau takut ulangan? Apapun yang membuat kamu takut, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Berdoalah, minta Tuhan melindungimu dan menolongmu. Percayalah bahwa Tuhan bersertamu dan tinggal dekat denganmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami dengan kekuatan daripadamu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan tidak takut menghadapi mara bahaya di sekitar kami ya Tuhan. Karena ada Engkau di sisi kami yang memberi kami kemampuan untuk selalu Tuhan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, kita saatnya akan hafalan ayat minggu ini, yaitu di Mazmur 27 ayat 1a. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Satu kali lagi, Mazmur 27
ayat 1a dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.